Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang pentingnya pengambilan keputusan, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang baik, serta model dan teknik pengambilan keputusan. Adapun anggota kelompok kami pertama ialah Agus Fahrianur, kedua Derian Abdul Jafar, ketiga Robi Gusmandar, keempat Ramawati Pululawa, kelima Mianti, keenam Della Vista, ketujuh Christian Desi Freza. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Selanjutnya, pengambilan keputusan mempunyai peran penting dalam kehidupan, baik itu secara individu ataupun kelompok. Karena keputusan yang diambil oleh setiap individu atau pemimpin suatu organisasi merupakan keputusan akhir yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuannya masing-masing. Salah satu contohnya ialah keputusan seorang manajer yang sangat berperan penting dalam mengatur suatu perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya, karena menyangkut semua aspek. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari merusak nama baik organisasi atau perusahaan sampai pada kerugian uang. Oleh sebab itu, manajer harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Ada 5 langkah dalam pengambilan keputusan yang baik ialah sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah dan ketidakjelasan. Misal, untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, kita ingin menaikkan harga jual dari produk atau jasa. Jika berhasil, maka pendapatan naik. Tetapi, jika penyebab calon pelanggan tidak mau beli, maka malah menurunkan pendapatan. 2. Mengumpulkan informasi. Kita bisa bertanya kepada sales, apakah harga baru tersebut dapat diterima calon pelanggan. Lihat juga bagaimana pesaing-pesaing Anda dalam mengerjakan pricing. Kita juga perlu mengadakan survei pasar, apakah calon pelanggan kita bersedia membeli dengan harga baru tersebut. 3. Membuat prediksi kemungkinan yang terjadi. Pada tahap ini kita pikirkan alternatif-alternatif yang mungkin. Silahkan membuat anggaran kenaikan pendapatan dengan harga baru tersebut pada setiap alternatif. Yang keempat, mengambil keputusan dari alternatif yang ada. Silakan membuat alternatif keputusan termasuk beberapa pilihan harga baru. Bisa juga ada pilihan harga lama tetapi spesifikasinya dikurangi sehingga mengurangi biaya produksi. Pastikan tidak ada bias dalam pemikiran kita. Pastikan kita mengambil keputusan dengan objektif, dengan pemikiran yang matang. Silahkan mengambil salah satu alternatif keputusan tersebut. Yang kelima, mengevaluasi hasil terhadap prediksi yang telah dibuat. Bandingkan hasil dengan prediksi yang telah kita buat dengan evaluasi. Langkah ini penting untuk mengetahui apakah keputusan kita buat sudah tepat 100%. Jika perlu ada perbaikan-perbaikan, kita dapat memperbaiki langkah-langkah supaya hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Ada beberapa model dan teknik pengambilan keputusan. 1. Model optimasi. Sasaran yang ingin dicapai dengan model optimasi adalah bahwa dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, organisasi memperoleh hasil terbaik yang paling mungkin dicapai. Setiap pengambilan keputusan, norma-norma, serta kebijaksanaan organisasi berperan penting dalam menentukan kriteria apa yang dimaksud dengan hasil terbaik yang mungkin dicapai itu. Yang kedua, model satisficing. Salah satu perkembangan baru dalam teori pengambilan keputusan ialah berkembangnya pendapat yang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan hasil dengan menggunakan berbagai kriteria yang telah dibahas di awal. Tidak dapat disangka bahwa aksentuasi pada pendekatan kuantitatif mempunyai tempat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tidak dapat didekati semata-mata dengan prosedur yang penuh didasarkan pada rasionalitas dan logika. Yang ketiga, model method scanning. Scanning berarti usaha mencari, mengumpulkan, memproses, menilai, dan menimbang-nimbang informasi dalam kaitannya dengan menjatuhkan pilihan tertentu.
Model mixed scanning berarti bahwa setiap kali seseorang pengambil keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah tertentu, satu keputusan pendahuluan harus dibuat tentang sampai sejauh mana berbagai sarana dan prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Para ahli berpendapat bahwa dalam penggunaan model ini keputusan-keputusan yang fundamental dibuat setelah terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap berbagai alternatif yang paling relevan, yang kemudian dikaitkan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Mungkin itu presentasi kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.